Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas 223 PE yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Faratajila, kemudian ada dua teman saya, Cindy Marcelina dan Chandra Lesmana. Di sini saya akan mempresentasikan dan akan mempraktekkan cara replikasi data dalam sistem informasi apotek untuk pembelian serta penjualan obat. Nah, saya Muhammad Fathul Ajila di sini berkesempatan untuk menjelaskan gitu. Oke, sebelumnya untuk replikasi data ini kita master to slave dan satu arah gitu. Jadi kalau misalnya si slave ini ingin membuat data atau drop table atau apa gitu, nanti tidak akan masuk ke tidak akan masuk ke master gitu. Tapi kalau misalnya master membuat database, membuat table atau apa gitu dan lain-lain, itu bakal terreplikasi ke slave. Oke, di sini saya sudah menuliskan seperti rangkuman replikasi dan cara-caranya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita harus pertama-tama mematikan firewall. Nah, cara mematikan firewall ini untuk Windows 11 dan Windows 10 ya. Untuk Windows 11 dan Windows 10 itu kita masuk sini nih. Nah, ini firewall dan network. Nah, ini kita matikan. Ini private network kita matikan, public network kita matikan. Nah, ini dua ini harus dimatikan. Ini opsional ya. Ini opsional. Oke, setelah itu, oh ya, untuk VirtualBox-nya kami memakai Windows 10 ya. Ini untuk VirtualBox-nya. Mana? VirtualBox. Nah, ini untuk VirtualBox-nya. Dan untuk si MySQL-nya itu kita pakai Laragon gitu. Kenapa? Karena memang lebih mudah aja dan lebih ringan. Nanti saya akan jelaskan mengapa ini jadi lebih mudah gitu kalau misalnya pakai Laragon. Oke, sebelum kita masuk ke VirtualBox-nya, kita ini dulu ya, si atur networknya jangan pakai NAT tapi pakai bridget adapter. Jadi ini tuh kayak satu colok gitu loh. Jadi nanti kita punya IP address yang sama tapi dengan host ID yang berbeda gitu. Jadi ini tuh kayak server beneran lah bisa dibilang. Oke, setelah itu kalian start aja. Yang tadi ya, yang ini. Nah, ini udah ada VirtualBox-nya. Nah, untuk masternya itu Windows saya sendiri. Sementara untuk si slave-nya itu saya pakai si VirtualBox ini. Nah, jangan lupa juga di VirtualBox kita matikan firewall-nya. Ini untuk firewall-nya. Nah, ini juga matikan gitu. Ini untuk Windows 10 ya di sini. Matikan. Oke, setelah dimatikan, sebelum kita masuk ke replikasi data, kita harus backup dan restore database kita. Nah, untuk database kita, ini database-nya ya. Kita coba klik dulu. Bentar. Coba ke sini. Nah, ini untuk database kita yang obat apotek. Nah, ini untuk database kita ada detail transaksi, ini untuk datanya, jenis pembayaran, obat, pembelian obat, stok, supplier, transaksi user. Nah, database ini kita akan backup dan restore ke server slave dulu. Caranya bagaimana? Kalian bisa pakai komen atau kalau untuk Laragon ini cukup gampang gitu. Kalian tinggal klik ke sini. Ini ada DAM database object to an SQL file. Jadi kita klik dulu ini, kemudian kita create aja. Ini terserah ya.
mau no data, mau apalah. Tapi di sini saya pakai replace existing data saja. Kemudian klik si obat apotek ini. Kemudian kita simpan gitu. Kalian maunya di mana? Kalau saya masuk ke sini aja ya, folder belajar saya sendiri. Ini UAS. Kita masukkan ke sini, backup aja. Replace. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, udah 100% semua, ini kita sudah ngedump gitu, nge-backup SQL kita. Kita coba cek apakah sudah masuk atau belum. UAS basis data ini ya. Sudah ya, sudah masuk backup. Date modified 1040. Oke, ini yang baru. Sudah ada. Nah, setelah itu kita akan menjalankan SQL ini dan oh ya, sebelum kita menjalankan, kita kirim dulu si SQL-nya ke si server ini, server Slack kita. Caranya bagaimana? Sebenarnya ada banyak cara. Yang pertama itu bisa pakai cloud, yang kedua kita bisa pakai drive, dan yang ketiga ini saya pakai cara SSH. Kenapa? Karena ini kita anggap aja kita itu mengirim ke server gitu. Jadi kita pakai SSH aja biar kelihatan kayak server gitu loh. Oke, caranya sebelum kita kirim SSH, kita itu harus menginstal optional feature. Nah ini manage optional feature. Nah kita tuh harus install ini. Gimana cara installnya? Kalian tinggal klikin aja, ada feature, kemudian open SSH. Nanti di sini ada, terus klik aja gitu, terus install. Nanti bakal kesimpan di sini. Nah, kalau misalnya udah beres seperti ini, ya udah kita ke folder ini lagi. Kemudian open terminal. Ini open terminalnya di sini ya, di yang ada backup SQL-nya. Jangan lupa. Oke, sudah ini kita pakai SCP. Nah, untuk komennya saya sudah ada di sini ya. Nah, ini SCP. Oh ya, untuk username dan IP address kita coba cek dulu di sini ya, terminal. Oh, bukan terminal ini ya. Terminal di sini. Nah, kita cek username Windows ini itu apa. Cara ceknya itu kita pakai echo persen username persen. Nah, ini untuk username-nya Ajila. Kemudian untuk tadi ya yang IP address, ini IP address si server ini, server address ini tuh yang mana? Kita tinggal ini aja, IP config. Nah, ini untuk server address-nya kita pakai yang ini. Oke, kita SCP lagi aja. SCP, kemudian ini untuk path file directory-nya ya. Karena kita sudah masuk ke UAS, kita tinggal ketik aja si file yang ingin kita kirimkan. Nah, di sini kita kirimkan backup SQL. Karena memang namanya backup SQL. Backup SQL. Benar. Backup SQL. Oke, kemudian untuk username yang tadi ya, Ajila, IP address-nya yang tadi juga 192.168.18 nomor. Coba kita cek lagi. 18.117. Oke. Setelah itu kita ingin menyimpan kemana. Nah, ini terserah juga kalian mau simpan di mana. Nah, kalau saya sendiri akan simpan di di CC ini ya, di CC server. Nanti akan tersimpan di sini.
tersimpan di C. Nah, di sini kita hapus saja ini yang sebelumnya, hapus saja. Nah, ini harusnya nggak ada gitu, kayak gini kosong. Nah, kita coba password. Nah, ini password server. Kita isi. Oke, ini sedang mengirimkan, dan ini kalau udah 100% berarti sudah terkirimkan. Kita coba cek di sini apakah sudah terkirimkan atau belum. Nah, ini nih udah ada ya. Sudah ada. Oke, kalau misalnya sudah ada seperti ini, kita masuk ke Laragon yang ada di Windows 10 ini. Windows yang si Slave ini ya. Database. Oh, ini sudah start belum? Kita start dulu aja. Oke, cara memasukkan SQL yang tadi ke sini bagaimana? Nah, kita tinggal ke sini aja. Ini load, kalian bisa load, kalian bisa run. Kalau saya di sini pakai run SQL file aja, biar lebih cepat lah. Oke, udah ada ya. Ini kalau misalnya tadi nggak ada, F5 aja, klik F5 itu buat nge-refresh. Kalau nggak ini nih refresh. Oke, udah ada di sini. Kita coba cek, sudah ada ini di tabel. Datanya apakah ada? Ada semua. Oke. Untuk backup dan restore kita berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu replikasi data master to slave satu arah. Bagaimana caranya? Nah, di sini. Sebelumnya kita masuk ke my ini.master dulu. Kita ke master dulu. Kita stop. Ini juga kita stop dulu aja karena belum dipakai. Ini kita stop. Oke, cara ke my ininya kita klik menu, terus di sini ada my.ini. Nah, kalian masukkan ini untuk master. Jadi logbin sama dengan MySQL bin. Ini untuk log-lognya lah, kayak history gitu. Kemudian ini bin log format row biar lebih rapi, dan untuk server ID-nya 1. Ini sebenarnya bebas, mau 1, mau 2, mau 3, tapi biasanya untuk master itu 1. Oke, setelah itu kita ubah my ini si slave. Nah, untuk my ini slave ini kita pakai server ID 2. Kita buka ke sini. My ini. Oke, lihat aja. Oke. Nah, ini ya. Server ID 2. Untuk slave. Jadi intinya server ID-nya harus berbeda gitu. Jangan sama, karena ini kita akan apa ya, ini tuh kayak unique ID aja gitu. Kalau misalnya sama ya bukan unique. Oke. Setelah itu kita sini CMD master dulu ya. Kita coba CMD master. Ini itu fungsinya bukan fungsi ya. Kita start dulu si Laragonnya. Kita bisa langsung ke database saja, open. Nah, di query show variable like server. Nah, ini tuh kita bisa pakai strip atau pakai underscore. Nah, kalau untuk saya sendiri itu pakai underscore gitu. Nah, seperti ini. Kita coba run. Ini untuk run di sini. Nah, ini untuk value-nya, hasilnya. Server ID 1. Sama kayak yang dari my.ini tadi. Oh, yang ini. Ini ya. Nah, yang ini. Server ID 1. Oke. Sudah benar. Kita coba cek yang di slave. Kita start lagi aja.
open. Nah, ini udah ada ya komennya, kita tinggal play. Oke, value-nya 2 sama kayak slave. Oke, udah beres. Sekarang kita buat user, kemudian kita masukkan privilege-nya gitu. Grant apa gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke yang server master. Diklik tombol ini yang manage user authentication and privilege. Nah, di sini kita tambahkan aja username-nya, terserah mau apa. Kalau saya pakai master aja. Ini from host itu IP si slave. IP si slave apa? Yang tadi. Yang ini. Masukkan aja. 192 168 18 7. Oke. Passwordnya terserah juga mau apa. 192 168 18 7. Benar? 18 7. Oke. Nah, kita allow akses ini replication slave. Karena kita di sini memang ingin mereplikasi data ke slave. Kita save aja. Oke. Oke, kalau misalnya udah seperti ini ya, close aja. Kita close. Kalau misalnya udah beres, kita masuk ke slave. Kita coba lihat lagi aja di notepad-nya. Notepad-nya kemana? Hilang. Nah, ini. Oke. Oh, create user sudah, grand replication slave udah. Oh iya, plus privilege. Kemudian show master status, kita belum. Kita masuk ke sini. So, MySQL dulu. MySQL dulu. Kemudian tadi apa? Plus privileges. Itu ya. Itu kah? Ya, begitu. Kemudian kita show master status. Nah, ini jangan lupa gitu. Jangan lupa. Kita siapkan aja ini untuk posisi dan filenya. Kita simpen dulu. Kemudian setelah itu kita masuk ke slave lagi. Ke terminal aja. Kita masuk ke terminal. Ini kita exit aja. Sudah tidak perlu. Masuk ke terminal ini. Kita masuk ke MySQL. Oke, terus setelah itu kita stop dulu aja, stop slave. Oke, setelah stop slave, kita masukkan yang tadi. Jadi change master, yang ini ya, yang ini. Nah, ini. Kita stop slave, terus kita ini. Change master itu master apa tadi? Master host. Master host ini si IP address si host. IP address hostnya apa? Kita coba cek aja di sini. IP untuk ini ya, 92 68 18. Kemudian master user. Oke. Yang tadi master password. Password yang tadi apa? Master. Kemudian master log file. Log
file. Nah, untuk log file kita masuk ke sini dulu lagi. Nah, ini yang ini ya, master log file tuh. Yang ini. MySQL bin case 33451. Oke. Kemudian master log position, log post. Jadi apa si postnya 1235. Oke, setelah itu sudah beres. Nah, bagaimana cara mengecek status labnya? Kita ini aja, show slab status. Jangan lupa pakai ini garis miring. Garis miringnya yang gini ya, soalnya ada dua, ada yang gini, ada yang satu lagi. Show slab status. Oke, sudah ada. Kita coba start slab. Oh, ini kita coba lagi show slab status. Nah, kalau misalnya IO runningnya yes, kemudian slab SQL running yes, kemudian di sini ada waiting for more updates. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Nah, cara mengeceknya kita coba ke sini ya, ke apa ini, master. Kita ke master, ke database si master yang ini ya. Nah, ini kita coba apa ya, coba bikin tabel lagi deh. Kita coba bikin tabel apa, tes aja, tes user. Oke. Kolomnya apa, tes ID. Oke, save. Oke, tes user. Ini di master ya, ada tes user. Oke, kita coba ke database ini belum ada karena memang belum di refresh gitu. Oke, ada ya. Nah, ini udah masuk tes user. Jadi kita sudah berhasil mereplikasi dari master to slave. Tapi ini hanya satu arah gitu. Jadi kalau misalnya kita ngehapus atau ngebuat sesuatu di slave, itu nggak akan masuk ke master. Tapi kalau misalnya dari master itu bisa gitu. Bisa create, bisa drop, bisa apa gitu. Kita coba drop aja ya. Kita coba drop terakhir. Mana? Ini. Nah, ini test user drop. Kita coba di sini apakah ngedrop atau enggak. Ngedrop, hilang ya test user. Oke, berarti sudah berhasil gitu. Kita sudah berhasil mereplikasi data si apotek, sistem informasi apotek ini, dan sudah sih seperti itu. Nah, untuk memberhentikan replikasi kita cukup stop slave aja gitu. Stop slave titik koma, udah beres. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.